Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 ayat 110. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum. Orang ahli kitab itu, kita tahu ahli kitab itu siapa? Yahud dan Nasara. Dia kepingin kalau kita ini murtad. Yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim. Qurannya nggak apa-apa, kalau perlu masjidnya dibangunkan. Tapi bagaimana caranya umat Islam tidak mengamalkan isi Al-Quran? Itu terjadi karena hasad. Hasad sama haqad ada yang mengatakan berbeda. Kalau hasad itu terang-terangan. Bagaimana cara menghancurkan lawan, menghancurkan umat Islam. Kalau haqad itu sembunyi-sembunyi. Atau dia pura-pura, nanti begitu dia punya kesempatan udah kuat baru. Biasa itu, mohon maaf, sejarah PKI dulu kan begitu, sejarah komunis dan lain sebagainya. Kalau belum ada kesempatan, dia menyatu dengan orang yang lagi belajar agama, lalu dia suruh nyari dalil untuk menyerang sesama umat Islam. Hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Jadi tamanna zawala ni'matihi wa tahawulaha ilaih. Itu namanya hasad. Kalau yang haqad amsaka adawatahu fi qalbihi yatarabbasu fursatal iqa'i bih. Hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu. Dalam keadaan kita minoritas, maka bisa kita mengalah mundur selangkah. Tapi kalau dalam kita kuat, maka kita memberikan pelajaran yang tegas supaya tidak mendolimi dirinya dan orang lain. Hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka hatta ya'tiyallahu bi amrih, begitu Allah, umat Islam sudah kuat, punya kekuasaan, keiman, ekonomi, maka Allah mengizinkan udzina lil ladzina yuqataluna, maka Nabi disuruh untuk bertindak tegas. Terjadilah perlawanan seperti Badar, Uhud, Fathi Mekah dan lain sebagainya, Fathi Khaybar dan sebagainya. Tapi kalau mereka tidak mencelakakan, tidak membahayakan kita, kita harus sayang. Jangankan fisiknya, perasaan tidak boleh dibuat tersinggung. Kita harus membantu mereka karena sama-sama makhluk Allah. Membantu huk-huk saja dapat pahala. Kecuali kalau huk-huk itu atau ular itu membahayakan. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tetap berdoa, diratakan ekonomi orang, wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kita harus mendahulukan kebaikan kepada siapapun dan Allah pasti mengetahui kebaikan sekecil apapun. Bismillahirrahmanirrahim.
Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. An-Nisa ayat 54. Setiap orang yang baik itu pasti ada orang yang tidak suka. Jadi ini pelajaran dari Allah. Kalau kita punya kebaikan, jangan terlalu diekspos di muka umum, di tempat sesuatu yang kurang tepat. Karena sesuatu kelebihan kita itu pasti ada orang yang tidak suka. Ini satu sisi pelajaran. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim. Maka oleh karena itu kita harus melakukan sesuatu, memakai atau menyampaikan sesuatu harus pada waktu dan tempatnya, dan harus tetap menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian. Tetap kita menjadi orang yang baik, tetap minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan ampunan. Al-afwu tarkul mu'akhidha bid-dhanbi was-safhu izalatu atharihi minan nafsi. Ada perbedaan antara fa'fu wasfahu. Kalau fa'fu itu ya memaafkan dengan cara supaya orang tidak dihukum akibat perbuatan zalimnya kepada kita. Tapi kalau wasfahu itu ada yang berpendapat hilang sama sekali perbuatan zalim orang kepada kita, itu kita lupakan sama sekali sehingga kita merasa tidak pernah orang itu melakukan kezaliman kepada kita. Wah, ini tingkatan luar biasa. Ini pendekatan tafsir Al-Qurtubi itu juz 2 halaman 70 seperti itu. Lalu di akhir ayat tadi ada ayat yaitu Al-Baqarah ayat 110 tadi ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Pertama, jangan lupa kita harus mempersiapkan pertama sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri, lalu setelah itu untuk yang lain tentu. Contohnya begini. Ini satu sisi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana kita bisa membantu orang. Pertama itu selamatkan diri kita dulu. Kalau kita terkena banjir, maka kita jangan berpegangan kepada sesuatu yang rapuh. Maka harus berpegangan kepada yang kuat, kepada Allah, lalu setelah berpegangan kepada sesuatu yang kuat, pohon yang kuat, minta tolong kepada orang yang pasti, kita sudah kuat, baru kita bantu orang lain. Jangan sampai seperti lilin, kita ingin menyinari orang lain tapi kita terbakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Ada orang itu yang lebih cinta kepada harta ahli warisnya dari harta sendiri. Maksudnya apa ini? Ada ini salah langkah. Harta yang kita makan, tentu sebagian harta yang kita sedekahkan, kita infakkan, itu harta kita yang sebenarnya. Cuma kita titipkan kepada orang fakir, orang miskin, dan lain sebagainya. Itulah yang kita nikmati besok di akhirat, amal ibadah kita, infak kita. Sedangkan harta yang kita tumpuk itu nanti menjadi rebutan ahli waris. Itu maksudnya. Ini satu sisi. Akhirnya kadang-kadang karena kita salah persepsi, kita lupa memperkuat diri demi untuk memperkuat yang lain. Jadi mestinya dua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala Abdullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhar. Ada syair begini, waladatka id waladatka ummuka bakiya wal qaumu hawlaka yadhakuna surura
fa'mal liyaumin takunu fihi idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura waladatka idh waladatka ummuka bakiya. Bagaimana kalau dimungkinkan itu saat kamu lahir ibumu menangis. Menangis karena bahagia. Wal qaumu haulaka yadhakuna surura. Saat kami ulangi ya. Saat kamu lahir kamu menangis. Sedangkan orang di sekitar kamu ketawa. Itu kalau dimungkinkan. Wal qaumu haulaka yadhakuna surura. Orang tua mungkin tidak terasa menangis karena bangga atau beliau senyum karena alhamdulillah bersyukur selamat. Sedangkan orang di sekitarnya banyak senyum karena alhamdulillah lahirlah generasi. Fa'amal liyaumin takunu fihi idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Bagaimana diusahakan ketika orang saat kamu wafat, orang di sekitar kamu menangis karena ditinggalkan orang yang sangat baik. Dia bersedih, khawatir kebaikannya tidak dilanjutkan oleh orang lain. Sedangkan kamu saat kamu wafat, kamu dalam keadaan senyum. Fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kami ulangi, ini syair. Dalam keadaan kamu lahir, kamu menangis, orang sekitar senyum. Dalam keadaan wafat, kamu senyum, orang menangis. Ini usaha barangkali kita menjadi orang yang fid dunya hasanah, di dunia jadi orang yang hasanah baik, di akhirat kita menjadi orang yang baik pula. Ini satu sisi. Tapi satu sisi begini, jangan sampai wajah Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu marra bi baqi'in al-gharqad faqala assalamu alaikum ahlal kubur akhbaru ma indana anna nisa'akum qad tazawwajna wa durukum qad sukkinat wa amwalukum qad kussimat. Satu sisi memang ada ungkapan seperti ini. Dulu waktu kamu hidup yang dipikirkan hanya bagaimana caranya kamu menyelamatkan orang lain, membuat rumah yang berlebihan atau bahkan kendaraan yang berlebihan, numpuk harta yang banyak. Sekarang mohon maaf, suami kamu atau pasangan kamu atau istri kamu sudah berpasangan dengan orang lain, tinggal kamu sendirian di kuburan. Rumahmu sudah ditempati oleh orang lain, pasanganmu, hartamu sudah jadi rebutan oleh orang lain. Ini satu sisi, maksudnya supaya kita balance antara kepentingan kita dengan kepentingan yang lain. Tapi jangan salah, ketika kita punya pasangan, baik itu bentuk suami atau istri atau siapapun, Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk saling membesarkan, untuk saling membantu. Tidak boleh kita meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah ekonomi, lemah fisik, lemah iman, dan lain sebagainya. Memang Al-Quran, di dalam Al-Quran surah Abasah mulai ayat 34 sampai 37 itu mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ingatlah di saat itu seorang lari dari saudaranya, tidak bisa membantu saudaranya. Kenapa? Dia harus memikirkan bagaimana nasib dia sendiri di hadapan Allah. Wa ummihi wa abi. Bahkan dia tidak bisa membantu ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Demikian juga temannya, pasangannya, anak cucunya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini Al-Quran surah Abasa ayat 34 sampai 37. Ingatan dari Allah supaya kita betul-betul menyiapkan diri sebaik-baiknya, lalu setelah itu kita harus membantu orang lain juga dengan sebaik-baiknya. Karena Allah juga mengingatkan di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1.
Jangan sampai kita meninggalkan anak istri, pasangan, keluarga dalam keadaan tidak kuat iman, fisik, harta dan lain sebagainya. Enggak boleh, dosa. Itu besok dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita dari tadi itu cuplikan dari Al-Baqarah, pengembangan dari Al-Baqarah 110, lalu dikembangkan di dalam Bukhari 6442, An-Nasa'i juz 6 halaman 237, 238, Ibnu Hibban 3330, Al-Baihaqi juz 3 halaman 368. Itu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Al-Baqarah ayat 195. Sampai 3 kali Allah mengingatkan. Betul-betul jangan pernah kita meninggalkan anak istri dalam keadaan lemah. Dosa. Hanya mementingkan diri sendiri terus menerus, akhirnya mohon maaf nih, misal kita punya uangnya hanya dipakai untuk ibadah, terus sedekah, terus untuk kepentingan dirinya, umroh, terus haji, terus padahal anak cucunya akhirnya begitu meninggal, anak cucunya tidak ditinggali rumah, harta yang banyak, akhirnya anak cucunya terlunta-lunta, utang sana dan sini, tidak punya rumah, ngontrak sana, ngontrak sini, dan lain sebagainya. Allah pertama mengingatkan, itu An-Nisa ayat 9. Wal yahsha, nomor 1. Itu, takutlah. Alladzina law taraku min khalbihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai lemah itu anak cucu, keluarga yang ditinggalkan. Harus meninggalkan harta yang banyak, warisan yang banyak, kalau mampu. Itu begitu. Lalu yang kedua khaufu, yang pertama yahsya, yang kedua khaufu alaihim, yang ketiga falyattaqu, 3 kali dalam satu ayat. Bayangkan, itu pesan dari Allah sampai 3 kali. Jangan pernah mati kalau kita meninggalkan utang, kalau bahasa kasarnya begitu. Kecuali kalau kita memang ada hal-hal yang bisa untuk bayar. Jadi tinggalkan anak istri itu dengan harta yang banyak, warisan yang banyak, iman, ilmu, fisiknya kuat itu. Jadi imbanglah Al-Quran dan As-Sunnah, itu perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu Al-Baqarah ayat 195. Ini ayat wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jadi kalau kita meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah, itu sama saja kita itu mencoreng diri sendiri, karena besok kan ditanya oleh Allah di akhirat. Demikian juga di dunia menjadi sejarah yang kurang baik. Itu keluarganya siapa itu? Oh, lemah dalam keadaan begitu. Oh, keluarganya bapak yang hajinya 1000 kali misal, infaknya banyak sekali, tapi keluarganya nasibnya seperti itu. Nah, itu jangan meninggalkan seperti itu. Ini ayat wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Mohon maaf, di dalam musim corona seperti ini, ayat ini suka dipakai untuk orang tinggal di rumah dan tidak ke masjid. Katanya kalau ke masjid bisa melahirkan kerusakan, la dharara wala dirara katanya. Mohon maaf, ini sebenarnya salah penempatan ini. Kita ke masjid belum tentu wafat. Itu belum muhaqqaq, tapi mahmumah. 1. Jadi itu salah penempatan. Sama dengan begini, ketika ada hadis Imam Ahmad, barang siapa yang tinggal fi baitihi, di rumahnya, lalu dia mati, maka matinya syahid. Itu bagi orang yang sakit. Al-Quran itu sudah jelas, As-Sunnah juga udah jelas. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal marid haraj. Jadi orang yang sakit itu silahkan tinggal di rumah. Begitulah Quran, begitu juga As-Sunnah. Lalu coba lihat, gabungkan ayat dengan ayat, karena yufassiru ba'duha ba'dah. Itu kajian kita di kajian sebelumnya. Tidak ada yang
wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Itu Al-Baqarah. Tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa menularkan kecuali atas izin Allah. Kalau kita menjaga kesehatan, yang ke masjid orang sehat, tetap kita menjaga kebersihan, kesehatan, jaga jarak dan seterusnya, sambil berdoa, sambil waspada, insya Allah nggak ada masalah itu. Apalagi Nabi juga sudah menyampaikan la adwa wala tiara wala safar itu dan seterusnya. Tidak ada. Nabi sendiri kalau firra minal majidum itu berarti bukan kita ini suruh lari dari orang lepra, maksudnya itu jangan jadi orang lepra, tapi Nabi tetap membantu orang lepra. Jangan menyakiti harga diri orang yang lepra dengan cara kita misal mendekat kalau dia khawatir tersinggung dia. Begitu penjelasan di dalam Fathul Bari, cuma banyak yang salah penempatannya. Mohon maaf, itu aslinya kayak begitu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi silahkan kalau ada ijtihad atau pendapat lain, dengan tidak menutup kebenaran pendapat atau ijtihad yang lain. Jadi silahkan, apalagi sholat Jum'ah. Bagi yang sehat silahkan sholat Jum'ah. Tapi bagi yang ijtihad tidak sholat Jum'ah, sholat Dhuhr di rumah, ya silahkan. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah sudah mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, termasuk surah-surah yang lain, masjid itu tempat aminah yang dijaga keamanannya dengan catatan masjidnya dibuat aman, bersih, diawasi oleh dokter dan orang jujur kepada kesehatannya, kalau sakit tidak ke masjid dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Al-Quran surah At-Tur ayat 21. Besok kita itu, kalau rumah tangga kita itu baik semua, kita meninggalkan anak istri, tidak egois, tapi dalam keadaan kuat imannya dan lain sebagainya, maka kita di dunia kita bertemu, di akhirat kita bertemu lagi, kumpul lagi. Tapi kalau berbeda amalnya, pisahlah. Kuburnya, meskipun kuburnya ditumpuk, di akhirat pisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. An-Nisa ayat 85. Apabila kita memberikan doa, contoh yang terbaik bagi keluarga, maka kita akan dapatkan pahala. Apabila kita memberikan contoh yang kurang baik kepada keluarga, kita besok juga sebaliknya kurang baik. Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Di dalam Muslim juz 2 halaman 886 Nabi berpesan, katanya, takutlah kepada Allah kalau kamu meninggalkan anak istri dalam keadaan dia lemah, karena itu titipan Allah, amanah Allah. Bayangkan, kita aja ada orang nitip mobil parkir di rumah kita, harta kita jaga, apalagi bentuk keluarga anak istri itu titipan dari Allah, barang berharga yang nitip Allah lagi. Besok dipertanyakan sekecil-kecilnya. Jangan pernah kita untuk kepentingan pribadi saja tanpa memperhatikan kepentingan kesehatan dan kebutuhan mereka-mereka itu, beliau-beliau itu. Jangan lupa kalian halal dengan mereka itu, dengan beliau itu kan akibat kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, itu semua kalimat Allah. Jadi artinya kita berjanji kepada Allah untuk saling membahagiakan. Nabi katanya menyampaikan, zaujati fid dunya hunna zaujati fil akhirah, wa qala aidan kullu sab wa nasab. Bisa lihat kalimat sebelumnya itu tentang kul itu. Keluargaku di dunia ini, istriku di dunia, istriku juga di akhirat. Keluargaku di dunia, keluargaku di akhirat.
Maksudnya yang sama-sama beriman. Yang qati'u illa sababi wa nasabi fa innahu baqin ila yaumil qiyamah. Itu Al-Qurtubi juz 14 halaman 203. Ini penjelasan ada di dalam kajian kita ini tafsir Al-Qurtubi juz 2 mulai dari halaman 70 sampai 73. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita betul-betul bertanggung jawab kepada anak istri kita. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.